Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu sehat selalu di masa yang sedang sulit ini. Malam ini saya akan membawakan sebuah cerita yang dituliskan oleh akun Twitter bernama @cerita_setan. Thread ini berjudul "Hartaku Habis Karena Santet". Dan menurut penulis ini adalah cerita nyata atau kisah nyata. Kisah ini adalah kisah seorang pria yang disantet atau diguna-guna oleh seorang perempuan sehingga keluarganya hancur, hartanya terkuras, dan hidupnya berantakan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kejadian ini dialami oleh temanku. Untuk nama dan tempat akan saya samarkan demi privasi beliau. Ilmu hitam memang tetap menjadi momok yang menakutkan. Salah satu ilmu hitam yang populer di Indonesia adalah santet. Sejak zaman dahulu, santet memang selalu menjadi ilmu hitam yang terkenal di Indonesia. Melalui perantara yang disebut dengan dukun, seseorang bisa terkena penyakit atau ilmu-ilmu hitam yang mengerikan. Dukun santet pun sering dihubungkan memiliki kenalan dengan kekuatan-kekuatan goib yang mengerikan. Kali ini saya akan menceritakan kejadian yang dialami oleh teman saya. Namanya adalah Mas Tommy, asli orang kota Y inisial. Dia sudah berkeluarga dan mempunyai satu anak. Dia terkena guna-guna oleh seorang wanita lain, sebut saja namanya Dona. Mas Tommy kenal Dona sudah lama, kurang lebih 1,5 tahun setelah berkeluarga, hanya sebatas teman, bukan apa-apa. Mas Tommy mempunyai pekerjaan di pertambangan di Pulau K. Dia pulang ke kota Y setiap 3 bulan sekali. Kebetulan dia menjabat sebagai supervisor di pekerjaannya, di bagian area terlarang dan perakitan bahan ledak. Di cerita ini, harta materi Mas Tommy habis semua dan ditinggal istri beserta anak tercintanya karena akibat guna-guna dari Mbak Dona yang tentu saja Mbak Dona juga sudah berkeluarga. Awal tahun 2019, Tommy kebetulan sedang libur kerja. Dia kembali ke Pulau J di kota Y. Seperti hari-hari biasa di rumah, ketemu istri dan anak tersayang. "Assalamualaikum," ucap Mas Tommy. "Waalaikumsalam," ucap istrinya. "Alhamdulillah Mas sudah balik. Gimana kerjaannya?" tanya istrinya. "Alhamdulillah Dek, lancar-lancar aja kok." "Tole di mana Dek?" jawab Mas Tommy. "Itu lagi tidur Mas, kecapean seharian main tadi sama anak-anak tetangga," ucap istrinya. "Ya udah aku istirahat dulu ya Dek, capek di perjalanan tadi dari Pulau K." "Iya Mas, itu sudah tak siapin air panasnya buat mandi," ucap istri. Mas Tommy kebangun gara-gara pusing di kepalanya. Gak seperti pusing pada umumnya, dia merasakan seperti ada yang meremas kepalanya. Tapi dia tetap positive thinking, mungkin karena kecapean aja. Dan semakin malam malah semakin menjadi pusingnya, sampai mau berdiri saja dia gak bisa. Istrinya juga kebangun karena mendengar suara Mas Tommy yang kesakitan. "Kenapa Mas, kok kesakitan gitu?" tanya istrinya. "Iya ini pusing banget." "Ini Mas minum air putih hangat dulu," kata istrinya. "Makasih ya Dek, gak kayak biasanya ini pusingnya." "Kecapean mungkin Mas." "Iya mungkin Dek, ya udah aku bawa tidur dulu," jawab Mas Tommy. Tiba-tiba pusingnya hilang gitu aja, tapi Mas Tommy merasakan ada sesuatu di atap rumahnya seperti ada hujan, padahal gak hujan. Ditengok di jendela kamarnya dan memang gak hujan, mungkin reruntuhan dahan pohon yang terkena angin batinnya. Keesokan harinya Mas Tommy melihat-lihat HP-nya kalau ada kabar dari kerjaan yang penting. Ada salah satu chat dari seorang perempuan, tertulis nama kontaknya di situ Mbak Dona. "Halo Mas, gimana kabarnya?"
kata Dona. Loh, tumben ini Mbak Dona WA saya, batin Mas Tommy. Alhamdulillah baik Mbak. Gimana Mbak, ada apa kok tumben ini? Dona ngechat ngajak ketemu sama Mas Tommy karena sudah lama nggak ketemu. Dan diiyain aja sama Mas Tommy. Gak ada rasa curiga atau apapun karena juga Mbak Dona temannya Mas Tommy udah lama. Setelah mereka bertemu di tempat kerjanya Mbak Dona, ya seperti tamu biasa, disuguhi minuman dan makanan. Dan ternyata dari awal Mbak Dona ngajak ketemu Mas Tommy itu ada tujuannya. Permisi Bu, Mbak Dona ada nggak? Tanya Mas Tommy kepada pemilik laundry. Oh ada Mas. Gimana Mas, mau ambil laundryan ya? Jawab Bu Bani. Oh enggak Bu, mau ketemu aja, soalnya sudah ada janji sama Mbak Dona mau kesini bertamu, ucap Mas Tommy. Oh iya Mas, ditunggu aja, nanti juga ke depan, soalnya tadi baru ke belakang ambil setrikaan, jawab Bu Bani. Dari belakang sudah terlihat Mbak Dona berjalan ke depan sedang membawa secangkir minuman dan camilan. Mas Tommy udah datang, udah dari tadi Mas, kata Mbak Dona. Belum Mbak, ini barusan sampai ini, ucap Mas Tommy. Sini Mas, masuk dulu, lama nggak ketemu, udah sukses aja nih kayaknya, ucap Mbak Dona. Alhamdulillah Mbak, ini juga karena doa istri kan semuanya pasti lancar, ucap Mas Tommy. Ini Mas, diminum dulu tehnya, kata Mbak Dona. Iya Mbak, makasih, malah ngerepotin ini, ucapnya. Lalu Mas Tommy meminum teh itu. Wah enak Mbak tehnya, seger. Iya dihabiskan aja Mas, nanti kalau nambah bilang aja, candaan Mbak Dona. Ternyata Mbak Dona sudah menaruh sesuatu di tehnya Mas Tommy untuk menjadi korbannya. Jadi sebelum Mbak Dona pergi ke kota W untuk meminta bantuan orang pintar guna membuat laki-laki bisa menurut apa yang disuruhnya. Dan gak hanya Mas Tommy yang jadi korbannya, ada lebih dari 5 orang yang dibuat Mbak Dona seperti itu termasuk suaminya sendiri. Karena sudah menggampangkan untuk mencari uang, Mbak Dona seperti sudah terjerumus ke ilmu hitam, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Mbak, aku pamit pulang dulu ya, ini istri sama anak mau ngajak jalan-jalan, lama gak ketemu keluarga ini jadi kangen pengen jalan-jalan, ucap Mas Tommy. Oh iya Mas, gak apa-apa, makasih ya udah mampir ke sini. Kapan-kapan kita jalan-jalan juga ya Mas, sahut Mbak Dona. Mas Tommy kebingungan. Karena Mas Tommy juga orangnya asik-asik aja, jadi ajakan Mbak Dona itu diain aja. Belum tahu kalau kedepannya akan berujung fatal buat Mas Tommy. Setelah itu hari demi hari mulai ada sesuatu yang dirasakan Mas Tommy. Waktu itu setiap harinya. Bahwa ia merasa pengen ketemu terus sama Mbak Dona dikarenakan minuman dan makanan yang dikasihkan waktu itu sudah dijampi-jampi sama Mbak Dona. Seiring jalannya waktu, tiap hari Mas Tommy kepikiran Mbak Dona terus. Hampir tiap hari mereka ketemu jalan berdua dan sampai berhubungan suami istri. Padahal Mbak Dona sudah memiliki suami dan anak. Seperti yang saya jelaskan di atas, kalau suaminya Mbak Dona pun ikut jadi korbannya supaya suaminya Mbak Dona nurut karena suaminya nggak kerja dan luntang-lantung di rumah kontraannya. Setiap ketemu Mas Tommy selalu diberikan makanan dan makanan itu pun selalu dijampi-jampi agar semakin kuat pengaruhnya. Sampai-sampai Mas Tommy lupa selupa-lupanya kalau Mas Tommy itu sudah beristri dan punya anak. Seakan-akan ingatan keluarganya itu ditutupi sama Mbak Dona. Mas, kamu kenapa sih? Kok beda sekarang, seperti lupa anak sama istri? Ucap istrinya. Apa sih maksudmu? Perasaanmu aja mungkin, kata Mas Tommy. Iya Mas, sekarang kamu jarang banget kumpul keluarga, banyak keluar malamnya. Apa dapat kenalan wanita lain? Ucap istrinya. Bicara apa sih kamu? Jangan mikir yang enggak-enggak. Udah, aku mau tidur dulu, jawab Mas Tommy. Sewaktu Mas Tommy tidur, istrinya mencoba membuka HP suaminya. Dan ternyata dugaan istrinya benar kalau Mas Tommy dekat sama wanita lain. Malam itu istri Mas Tommy nangis, gak menyangka kalau suaminya bisa seperti itu. Keesokan harinya sewaktu Mas Tommy membuka HP, dia terkejut karena chattingan di WA-nya terbuka tepat di kontaknya Mbak Dona.
Terjadilah cekcok dengan istrinya saat itu. Tapi Mas Tommy tetap menyangkalnya dan membiarkan istrinya seperti itu. Seperti Mas Tommy udah dibutakan oleh Mbak Dona. Tiba saatnya Mas Tommy sedikit sadar akan hal yang aneh ini setelah istrinya Mas Tommy meminta untuk pisah dan mengurus surat pengadilan. Karena istri Mas Tommy sudah nggak kuat, sudah stres akan kelakuan suaminya. Dan anehnya Mas Tommy juga mengiyakan kata-kata istrinya itu. Jadi seolah-olah Mas Tommy ini bonekanya Mbak Dona yang nurut seperti sapi kalau sedang ditungganginya. Dan entah kenapa semua yang diminta Mbak Dona itu dituruti semua sama Mas Tommy. Dari membelikan TV, kulkas, mesin cuci, bayar kontrakan, hutang keluarganya Mbak Dona, sampai kebutuhan anaknya Mbak Dona dicukupi. Hampir semua yang keluar untuk Mbak Dona, kalau di total sekitar 70 sampai 80 juta. Sedangkan untuk kebutuhan anaknya sendiri aja nggak dikasih. Anaknya minta dibelikan sepeda aja sampai nggak dibelikan. Tapi kalau anaknya Mbak Dona dituruti saat itu juga. Sampai suatu saat Mas Tommy seperti orang bingung. Setelah pisahnya Mas Tommy sama istri, Mas Tommy balik lagi ke Pulau K karena libur kerjanya sudah selesai. Di sana Mas Tommy selalu kepikiran sama Mbak Dona terus sampai kerjaannya nggak fokus. Tiap hari harus video callan sama Mbak Dona. Hingga pada suatu saat sewaktu Mas Tommy mengendarai truk pertambangan, dia nggak fokus sampai dia nabrak batu yang mengakibatkan kerusakan pada truk itu. Dari pihak perusahaan nggak mau tahu, Mas Tommy harus di SP, surat peringatan maksudnya. Dan sementara disuruh balik dulu ke kota kelahirannya di kota Y. Dia diskorsing selama 6 bulan. Selama Mas Tommy masih di Pulau K, setiap bulan dia selalu mengirim uang buat Mbak Dona. Entah kenapa dia selalu nurut apa yang Mbak Dona ucap. Sampai uang gajiannya selalu habis, buat nyukupin hidupnya sendiri saja sampai nggak kuat. Sesampainya di kota Y, Mbak Dona meminta untuk ketemu Mas Tommy. Dia meminta untuk dibelikan HP baru katanya. Mas, belikan HP baru ya. Ini HP ku udah jelek, kata Mbak Dona. Iya Mbak, tak belikan. Tapi HP-mu yang lama saya pakai ya buat saya biar HP-nya juga ganti, tawar Mas Tommy. Iya Mas, dipakai aja nggak apa-apa, ucap Dona. Saking pinginnya HP baru, Mbak Dona sampai nggak sempat buat hapus semua data di HP-nya. Dan apa yang terjadi ketika Mas Tommy membuka semua file-file di HP Mbak Dona yang lama? Mas Tommy tentu saja terkejut. Ini apa maksudnya? Kenapa chattingannya sama laki-laki semua, terus ngajak tidur semua? Batin Mas Tommy. Jadi di setiap chattingan tersebut semua sama seperti yang dilakukan sama Mas Tommy. Dia meminta uang dari semua laki-laki itu dan memberinya, tapi dengan ajakan untuk tidur bareng. Wah, dasar lonte, batin Mas Tommy. Tapi di benak Mas Tommy dia nggak bisa marah-marah sama Mbak Dona, selalu nurut sama Mbak Dona. Itu yang membuat Mas Tommy banyak pertanyaan. Dan setelah dicek semua file yang ada di HP itu, Mas Tommy juga mengecek di aplikasi belanjaan online. Gila, ini beli apa kok? Beli minyak bulu perindu segala. Apa ini yang membuat aku nurut sama dia? Batin Mas Tommy. Waktu itu nggak habis pikir Mas Tommy, dia langsung menemui temannya yang ada di daerah catur. Dia menanyakan hal-hal yang dilanda Mas Tommy selama ini. Gus, aku mau cerita, ucap Mas Tommy. Udah, nggak usah cerita, saya udah paham, jawab Gus. Paham dari mana? Saya kan belum cerita, ucap Mas Tommy. Iya, aku paham kalau kamu baru diguna-guna sama orang, ucap Gus. Bener Gus, tolongin saya kalau seperti ini terus bisa gila. Hartaku habis semua, saya digugat juga sama istriku, ucap Tommy. Ya udah, sini saya netralkan. Tapi syaratnya jangan sekali-kali kamu deketin dia lagi, atau kamu bakalan diguna-guna lagi sama dia. Sama besok kamu mulai puasa ngeblank pas wetonnya 2 hari 2 malam, ucap Gus. Dan di sini waktu Mas Tommy meminta bantuan itu, Mbak Dona tahu-tahu nelpon Mas Tommy, seakan-akan Mbak Dona tahu kalau Mas Tommy mau disembuhkan. Gak usah diurusi, dia nelpon kamu karena dia tahu kalau kamu lagi minta tolong untuk disembuhin, kata si Gus. Iya Gus, saya blokir dulu kontaknya biar gak ganggu, ucap Mas Tommy.
Setelah semuanya selesai, Gus berpesan sama Mas Tommy kalau selama dia puasa ngeblank, jangan sekali-kali mencoba menghubungi Mbak Dona, atau kalau enggak, lihat apa yang terjadi. Dan tepat jam 12 malam, Mas Tommy niat untuk puasa ngeblank 2 hari 2 malam. Dalam proses puasa itu tidak gampang karena yang namanya puasa itu tidak makan dan tidak minum. Mas Tommy langsung tidur aja agar bisa kuat. Saat tidur itu Mas Tommy bermimpi, mimpi yang seperti kenyataan. Dia bertemu dengan dirinya sendiri dan menanyakan, kenapa kamu puasa ini? Dalam mimpi itu Mas Tommy hanya diam, gak bisa berkata apa-apa karena merasa ketakutan. Lalu, bruk, suara tubuh terjatuh. Mas Tommy terjatuh dari kasurnya. Ternyata hanya mimpi, tapi kenapa seperti kenyataan? Mas Tommy masih bingung. Dalam waktu yang sama ternyata Mbak Dona juga digangguin sama makhluk besar hitam dan bermata merah. Kaki Mbak Dona diseret sama makhluk itu, seakan-akan sesuatu terjadi sama Mas Tommy. Esok paginya, ada nomor gak dikenal menelpon Mas Tommy. Halo? Ini siapa ya? Kata Mas Tommy. Mas, ini aku Dona. Kok nomorku diblokir? Kenapa? Jawab Dona. Oh kepencet mbak kemarin gak sengaja terus lupa, ucap Mas Tommy berusaha mengelak. Mas, aku pengen ketemu, kangen, ucap Mbak Dona. Entah kenapa Mas Tommy terbujuk dengan rayuan Mbak Dona untuk bertemu. Dan apa yang terjadi? Mbak Dona mengajak Mas Tommy untuk melakukan hubungan intim. Di saat itu Mas Tommy sedang puasa padahal. Tapi apa daya, dengan rayuan itu Mas Tommy gak bisa mengelaknya. Pesan dari Gus juga terabaikan. Ternyata Mbak Dona sudah tahu kalau Mas Tommy sedang puasa ngeblank. Gagal sudah usaha Gus untuk menyembuhkan Mas Tommy. Semua BPKB motor Mas Tommy, emas batangan dan nama orang di sekitarnya menjadi jalan buat menghasilkan uang guna mencukupi permintaan Mbak Dona. Lalu tiba-tiba bunyi telepon berdering dari Gus. Halo, Tom, kenapa kamu ngelanggar semua pesan saya? Ucap Gus. Aduh, saya minta maaf Gus. Saya nggak bisa jaga. Nggak tahu kenapa, saya selalu nurut banget sama dia. Ucap Tommy. Ya udah Tom. Saya bisanya membantu sampai di situ. Ilmuku masih kalah sama dukunnya dia. Ucap Gus. Pagi harinya Mas Tommy bergegas untuk menyalakan aplikasi ojek online-nya. Kebetulan Mas Tommy menyewa akun ojol untuk menambah penghasilan hariannya. Hari itu, sebelum Mas Tommy bertemu dengan saya. Loh, Mas Tommy, kok kebetulan bisa ketemu di sini? Ucapku. Kita nggak sengaja ketemu di sebuah kampus. Gimana Mas kabarnya? Lama nggak ketemu, katanya di Pulau K Mas jenengan, tanyaku. Alhamdulillah Mas kurang apik, jawab Tommy. Iya Mas, belum lama aku balik dari K, terus sambil ngegojek ini imbuhnya. Mas, punya kenalan orang pinter nggak? Tanya Tommy. Maksudnya Mas, orang pinter gimana? Jawabku. Gini Mas, aku ini diguna-guna sama orang kayaknya. Semua hartaku ludes Mas diporoti sama perempuan, ucap Tommy. Hah? Diporoti? Lah hubungannya sama orang pinter apa Mas? Jawabku. Iya Mas, aku mau nanyain masalah itu, kata Mas Tommy. Mas Tommy menceritakan semuanya dari awal mereka bertemu hingga saat saya bertemu Mas Tommy. Oh alah, ada sih Mas tetangga saya yang bisa, jawabku. Lah ya udah Mas, kapan bisa ketemu sama orangnya? Tanya Tommy. Ya tunggu Mas, saya janjian dulu sama orangnya. Soalnya kalau belum janjian gak bisa ketemu, kataku. Ya udah Mas, nanti apa besok saya kabari ya, ucap Tommy. Ya udah Mas, siap, tapi jangan buru-buru ya Mas, takut ganggu bapaknya, ucapku. Iya Mas, tapi secepatnya ya Mas, aku dikabari, tanya Tommy. Oke Mas, imbuhku. Setelah mengobrol sana sini, Mas Tommy menceritakan lagi. Sempet gak percaya juga aku, tapi Mas Tommy juga membuktikan dari chat WA sama video itu dan melihatkan foto wanita itu. Dan benar saja, di bayangan mata wanita itu ada sesosok wanita berpakaian putih. Dan itu nyata saya melihatnya. Pandangan wanita itu kosong, tapi di pantulan fotonya pada matanya itu ada sosok wanita seperti kuntilanak.
Itu bukan pantulan karena foto wanita itu foto screenshotan yang baru video callan sama Mas Tommy. Dan sehari berlalu, akhirnya orang pintar itu bisa dijanjikan untuk ketemu di rumahnya. Sebut saja orang pintar itu namanya Pak Joko. Halo Pak Joko, ini saya. Pak, hari ini bisa ketemu nggak? Ini teman saya mau ketemu Pak Joko, tanyaku. Oh iya Mas bisa, tapi nanti habis duhur ya, jawab Pak Joko. Oh iya Pak, saya kabari kalau nanti berangkat ke rumah, imbuhku. Baik Mas, ucap Pak Joko. Setelah saya janjian sama Pak Joko, akhirnya Mas Tommy bisa ketemu dengan Pak Joko. Setelah dipersilakan masuk oleh Pak Joko dan kita duduk di ruang tamunya, Mas Tommy sampai keheranan karena ruangan itu dipenuhi dengan barang pusaka dan foto Ratu Kidul. Ceritanya emang Pak Joko ini ada hubungan sama Ratu Kidul, dan itu benar karena memang ilmunya Pak Joko sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang dibantu mulai dari hal kecil sampai yang paling kuat. Pak Joko, ini teman saya Mas Tommy yang tadi saya beritahu kalau mau ketemu jenengan, ucapku. Oh iya Mas, saya udah paham. Mas Tommy bisa lihat fotonya mbaknya enggak? Ucap Pak Joko langsung to the point. Loh Pak, saya kan belum cerita, kok Pak Joko udah tahu ya? Ucap Tommy. Iya Mas, sudah kelihatan kok itu. Di wajahnya Mas Tommy ada seutas tali yang melingkar di hidung sampai leher, seperti sapi yang sedang diikat. Ucap Pak Joko. Maksudnya Pak? Imbuh Mas Tommy. Di sini saya juga sampai bingung. Saya lihat-lihat di mukanya Mas Tommy, tapi di sana nggak ada apa-apa. Itu tali goib Mas. Jadi Masnya nurut banget sama seseorang yang udah diguna-guna, kata Pak Joko. Iya Pak, bener banget. Semua harta saya habis Pak. Mau beli rokok sebatang aja susah banget, ucap Mas Tommy sambil bercanda. Setelah Mas Tommy memberikan foto wanita itu, Pak Joko langsung menarik sesuatu yang tidak terlihat dalam foto wanita itu. Pak Joko menarik lagi, ada sekitar 3 kali yang ditarik Pak Joko. Dan Pak Joko menjelaskan kalau ini memakai media boneka dari kota W. Di boneka itu tertulis nama Mas Tommy, dan sebenarnya Pak Joko juga tahu kalau korban wanita itu banyak. Ternyata wanita itu sudah menghalalkan cara untuk menghasilkan uang. Saat menerawang lagi, Pak Joko juga melihat kalau wanita itu mempunyai khodam wanita yang mengerikan. Dia sudah ada perjanjian dengan khodam itu, kalau perjanjiannya adalah nyawa wanita itu sebagai tumbalnya. Dan khodam itu diisi dengan instan, jadi wadahnya nggak akan kuat. Pak Joko lalu menetralkan Mas Tommy dan menghilangkan tali yang melingkar di hidung itu. Dan diberikan 1 liter air untuk mandi seusai dari rumah Pak Joko. Sebelum pulang, Pak Joko juga mengambil sesuatu dari tubuh Mas Tommy. Mas Tommy disuruh bersila. Dari belakang, Pak Tony seperti mengambil sesuatu. Yang dirasakan Mas Tommy saat itu seperti kesetrum di badannya. Dan saat itu Mas Tommy langsung pingsan, tetapi hanya sebentar. Sekitar 10 menitan Mas Tommy terbangun dalam keadaan bingung. Kata Pak Joko itu wajar karena energi Mas Tommy terkuras waktu pengambilan tadi. Keesokan harinya Mas Tommy mengabari kalau pagi itu rasanya berbeda, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Dan alhamdulillah semua sudah berakhir. Mas Tony bisa melakukan aktivitas seperti dulu lagi dan tidak ada gangguan apa-apa lagi. Tamat. Oke, sekian untuk cerita malam ini. Semoga kamu terhibur atau malah tidak bisa tidur. Dan terima kasih sudah mendengarkan, sudah meluangkan waktu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Selamat malam.